Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku semua. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya pada bahagia, cingklak-cingklakan, loncat-loncat, ondal-andel. Bukan ondal-andel itunya, ininya enggak. Ondal-andel duitnya banyak, makin cantik duitnya, dompetnya makin mulus, semulus perawan ya, uangnya makin cuan, makin banyak. Apa? BTC yang naik apa? BTC sama PP ya. PP nanti jam 9 saya bahas. Koin displasi bro, luar biasa ya. Tentunya hanya milik market punya BTC sama PP aja. Aduh, saya udah bilang dari kemarin-kemarin, saya sampai ketik, saya sampai kesel ya. Banyak di WA, Telegram tiap hari itu 2 hari kemarin mau turun BTC Mas Bro, turun. Tadi pun ada di komen YouTube tuh yang owner pamer, sok tahu. Hati-hati Mas Bro, BTC mau turun ambil lanjut, turun bro. Ya ini dilihat ini, saya tuh tiap hari pikiran saya ke US sana. Apa yang saya lihat fundamentalnya bagaimana mendukung nggak untuk BTC turun ya, bagaimana gejlekannya, kocrokannya kesana kemari itu dipelajari dengan sedetil-detil-detilnya aja. Sana asal menjeplak saja. Segini-gini juga wah feelingnya kesana, nggak kayak ada gua berdiri ya. Canda ya. Yang namanya tahun 2024 itu nggak ada tahun-tahun keblongsoran 20k 15k katokmu ya, ondal-ondal lagi. Nggak ada masalah yang seperti itu. Yang mana US udah kelihatan akan secara fiskal nggak akan bisa berlanjut, dolarnya rontok ya, itu secara fundamennya itu. Apalagi yang di tahun depan ini, wow, Anda tahu nggak, Halping BTC aja mau memangkas 50% ya. Waduh, belum print money-nya, pemangkasan suku bunga, apalagi yang bikin kita harga menggila. BTC spot secara efek ketapel sudah mulai bergerak. Sampai juga saya minum yang gua pikirin, lo bayar enggak? Aduh, 3 hari 3 miliar US dollar itu uang semua. Kalau ditampolin ke muka gepeng tuh nggak main-main. Itu secara fundamental bisa dilihat dari situ juga. Anda kemana pikirannya? Taran turun dari kemarin, naik. Wah, ini BTC nanti kalau menjadi 5M 3M Anda mau apa? Turun lagi Mas Bro? Kagak ada turun. No way. Turun dari Hong Kong turun bagaimana? Ini untuk mengangkat daripada aset-aset dia tempo lalu yang blongsor bonyok bencut masuk ke BTC. Secara fundament, aduh nggak ada, no way untuk BTC turun. Ini satu lagi, sampai ngos-ngosan gua juga. Ini liatin, saya dengerin. GBTC 21 miliar US dollar dari siapa itu? Masuk dikonversi ke BTC support. Konversi tahu nggak? Brodol, beranak, pindah. Kalau nggak tahu gitu gimana saya jelasinya? Pemula-pemula AT aja nggak ngerti. Kalau saya pakai bahasa yang tinggi Anda tambah mumet, tambah kacau. Bukan orang semua orang hebat semua. Anak kemarin sore belajar BTC ya itu konversi nggak tahu, brojol. Pindah ya, belum yang digul nanti pindah juga Mas Bro. Iya bisa jadi ya, semua pindah BTC bagaimana urusannya, kapal nggak terbang, paling turun dikit. Kemarin pagi saya udah ngomong, banyak yang ngebel juga, WA juga, di telep juga. Mas Bro, saya mau serok di bawah, di mana ini turunnya lagi? Turun lagi, bikin pusing saja. Turun dikit dibuat sama BlackRock ini. Aduh, gimana lagi saya jelasinya? BTC formula, aduh, kelepotan akhirnya kan. Volume perdagangannya ini satu hari itu udah volumenya di atas 1 miliar US dollar. Itu uang semua nggak down ya. Dengan apalagi secara TA dengan di Pimbo 3082 sudah mampu menembus dan bertahan di situ. Pertama-tama kan masih anomali karena belum jelas, masih banyak yang ngambil cuan di situ. Sekarang nggak lagi, udah kewalahan. Mana BTC-nya banyak lagi yang mau beli. Sebentar lagi halving BTC, pemangkasan suku bunga, macam-macam, nggak ada istilah turun menurun lagi. Capek. Ini sekarang lihat nih, wah BTC-nya semakin tinggi ngaceng begini. Ini bisa tembus 1M ini bulan ini, mau apa Anda? Bisa saja
permainan begini bisa jadi kita berharap nanti April baru akan terbang 1M, bisa juga April malah dibanting bulan ini, akhir bulan bisa 1M lebih ya, dibanting pun dikit kemudian serok lagi. Ini kebingungan Berok, Fidelity, JP Morgan, belum yang lain-lainnya, Invesco, macam-macam rebutan, dolarnya mencret ya, GBTC konversi pindah situ semua, termasuk emasnya sekarang ngungsep. Ini gimana urusannya? Aman, digital, nggak pakai megang bandanya, nggak megang emas. Kalau emas ditumpuk taruh di rumah, bahaya toh, bisa dikarong. Mending kalau emas yang kuning-kuning itu yang tiap hari setor, beda lagi. Aduh, udut ini kalau saya kasih tahu, saya nggak tipu-tipu kok. Masuk fotonya 80% itu masuk PTC, cuan gede. Anda kalau dari bear market kemarin udah masuk PTCT, Anda udah kawin 5 kali, cuan banyak Anda. Sekarang masuk BRIS, naik Mas Bro, naik apa market capnya jadi bawah 1 triliun, jauh dari PP. Kayak gitu kok dipercaya, nggak tahu banyak setan, banyak siluman. Makanya orang-orang baru masuk tabel gabung, nggak usah medet. Orang medet tuh kuburannya sempit ya, gotong royong masuk ke situ, jebret link Telegram gratis, ngobrol, WA, telepon, berkudakan sama saya, orang di belakang saya dedekat pinter semua. Anda main sendiri, habis dilibas setan uang Anda, tinggal nunggu aja kapan habisnya Anda uangnya. Oke ya, kita akan bahas KTA dikit ini. Wah, kurang ajar bener ini. Itu kalau udah gunting gini udah konfirmasi untuk ke atas. Ya mau ngomong apa lagi sekarang, kondisinya akan terbang terus kok. Turun dikit, sikat lagi. Secara TA sudah lagi nggak bermutu. Ya sedikit lah lumayan. Tadinya merah ini kan untuk gunting ke bawah gini. Sekarang merah itu udah nggak berfungsi, udah jadi leher. Karena ini udah muncul yang hijau lagi. Double hijau, double cuan. Ini betul-betul luar biasa. Ini kalau Anda ingin tahu, ARK Invest dan 21 Series cetak sejarah ETF Bitcoin tembus 1 miliar AUM. Gila nggak? Gila. Ini ngikut juga ARK Invest ini, dan 21 Series kemarin apa, BlackRock ini ngikut juga 2M hanya 1 hari perdagangannya. Kan gimana ini? Turun serok, dan ini tahun 2021, ini bicara fundament aja ya, itu kan ada yang namanya geblong itu si kupat kapet itu, si COVID-19. Tapi apa yang terjadi? Hampir 1M BTC, apalagi sekarang yang ada ETF support, bos-bos besar pada masuk BTC semua, emas KO, dolar longsor, bukan 1M lagi, berapa Mas Bro? 10M meler ya 3M lah. Nanti gak ada bear market lagi. Ini nggak ada main-main, nggak ada perubahan kenaikan, nggak ada. Kok nggak naik? Katanya naik Mas Bro. Bukan naik, berubah harga. Kalau naik itu kan 1,5 kali lipat. Nah ini nanti berapa Mas Bro? Ratusan ribuan kali lipat kali. Ya bodoh amat, ngomong-ngomong saya sendiri yang ngomong, kan riset sendiri. Kalau canda Anda tahu, kalau serius saya tahu. Yang penting semangat dorong Anda, ini waktunya masuk. Walaupun telat daripada nggak kebagian cuan. Kok habis ini? Ada semutnya. Kopi kok ada semut, yang kurang ajar bener. Emang gua edit bodo amat tak, emang gua pikirin ya. ARK Invest dan 21 Series cetak sejarah ETF Bitcoin tembus 1 miliar ya, 1 miliar US dollar. Waduh. AUM. Waduh, betul-betul ya. Dalam sebuah pencapaian monumental di dunia kripto, ARK Invest bersama 21 Series berhasil membawa ETF Bitcoin mereka ARKB menembus angka 1 miliar US dollar dalam aset under management ataupun AUM. Waduh, langkah ini menandai sebuah era baru dalam investasi kripto, di mana kepercayaan dan minat terhadap aset digital semakin menguat di kalangan investor institusional dan retail. Langkah besar ARK Invest dan 21 Series, waduh, betul-betul kacau. ETF Bitcoin
ARKB hasil kolaborasi ARK Invest dan 21 Shares telah mencatatkan diri sebagai salah satu produk investasi kripto paling diminati. Wow. Dengan mencapai 1 miliar US dollar AUM, ARKB menunjukkan bahwa kepercayaan investor terhadap Bitcoin dan aset digital lainnya semakin kuat. Pencapaian ini bukan hanya simbol keberhasilan ARK Invest dan 21 Shares, tetapi juga menandai pertumbuhan signifikan dalam adopsi kripto di kalangan investor mainstream. Ini menunjukkan bahwa Bitcoin dan aset digital lainnya semakin diterima sebagai bagian dari portofolio investasi yang diversifikasi. Pasar ETF Bitcoin yang berkembang. Pasar ETF Bitcoin terus berkembang dengan kehadiran pemain-pemain besar seperti BlackRock, dan ETF Bitcoinnya EBIT juga mencapai 1 miliar US dollar. Gila. Tadi Invesco ya 1 miliar juga, si BlackRock ya Black Korok juga 1 miliar US dollar juga. Gila. Hanya dalam 4 hari perdagangan ini menunjukkan persaingan yang sehat dan pertumbuhan yang pesat dalam sektor ETF Bitcoin. Waduh, pasar ETF Bitcoin menawarkan peluang baru bagi investor untuk terlibat dalam pasar kripto tanpa harus memiliki aset digital secara langsung. Ini membuka pintu bagi lebih banyak investor institusional dan retail untuk memasuki pasar kripto, mendorong likuiditas dan stabilitas pasar. Tahu nggak? Kacau ya. Dampak pada industri kripto. Pencapaian ARKB dan ETF Bitcoin lainnya memiliki dampak signifikan terhadap industri kripto secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa aset digital semakin diakui dan diterima dalam dunia keuangan tradisional. Pas ya masuk ya. Nggak apa-apa sambil bercanda kok. Dampak pada industri kripto, pencapaian, waduh, ini sudah kalau baca semua capek juga saya banyak banget ngapain. Saya rasa cukup lah. Ya, kita lihat dia Indodax ini pun, waduh, kalau lihat penjualannya bro, betul-betul kuning-kuning semua bro. Waduh, ini ngaceng begini, gimana urusannya itu? Mantap jaya. Pergerakan di TKO lebih menggila lagi bro. Wah, dalam 1 detik ini berapa kali loncatan nih, peredarannya kenceng banget ya. Wah, pokoknya muter-muter terus ini. Demandnya sangat kuat. Wah, bull itu mendorong daripada bear. Pokoknya maco ya, pokoknya betul-betul jaga radio tambah jengking tambah jeruk. Anda nggak masuk, Anda salah sendiri, urusan Anda. Dari kemarin udah saya bilang hajar BTC. Uang nantinya ujung-ujungnya di atas 1M kok. Sekarang harganya masih 600 juta. Anda nggak hajar, hari ini terbukti nih. Besok lusa bisa 1M aja ketinggalan lagi. Nangis lagi di pojokan, ondal-ondal, kupat kapet. Aduh, keren dulu kok jadi hobi itu jadi jutawan ya. Ini pergerakan TKO ini begini, santai-santai aja, santai hong gitu ya. Ya kita bahagia kok kalau teman bahagia, sahabat bahagia, subscriber bahagia, cuan-cuan, saya ikut senang. Anda pada sekarat kere undal-andel, sangkut saya paling menderita pertama kali. Saya melihat orang senang, saya ikut senang. Melihat orang menderita, saya paling menderita lebih dulu. Gitu prinsip saya. Ngapain orang hidup harus ada gunanya bagi orang lain, bukan hanya penipu RP1 bayanan ataupun jutawan berangkas bikin halu aja. Ya oke ya. Saya rasa cukup. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas Bro biasa berkadulan seperti ini, bodoh amat, orang gua pikirin apa adanya, nggak perlu diedit. Ya, yang cocok-cocok, yang nggak suka yang minggir, yang bayar enggak. Kacau. Yang penting positifnya Anda ambil, yang perlunya Anda tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.